Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji. Dan apa kabar? Semoga baik kabarnya. Setelah beberapa hari saya off nggak bikinin video buat kamu, sekarang saya kembali lagi untuk bikinin video dan meneruskan pembacaan zodiak yang bersifat general reading ya. Terakhir kalau nggak salah saya posting video adalah tanggal 10 Mei. Itu artinya sebelum lebaran ya, sebelum lebaran kemarin. Dan sekarang kita posting lagi, dan sekarang sudah tanggal berapa nih? Sekarang sudah tanggal atau hari Senin tanggal 17 Mei. Dan insya Allah nanti saya posting langsung gitu kan. Dan itu artinya ini masih suasana lebaran ya. Jadi tidak lupa saya Damar Aji mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi kalau misalnya selama ini ada banyak salah yang tidak disengaja, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada teman-teman semua, pecinta dan juga pengikut subscriber Damar Aji atau channel Damar Aji. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu mendukung channel ini, selalu mendukung saya juga. Atas doa-doanya juga terima kasih ya. Semoga teman-teman juga diberikan kesehatan selalu, diberikan umur yang panjang dan barokah, rezeki yang mudah dan berlimpah, dan juga diberikan kedamaian, kebahagiaan dalam menjalani kehidupan kamu selamanya ya. Dan juga dipermudah segala urusannya, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman, hari ini saya akan kembali lagi membacakan zodiak buat kamu ya. Dan kita sekarang sudah sampai di zodiak yang keempat ya, kalau nggak salah. Sebentar saya cek lagi. Zodiak yang keempat berarti kita akan membaca Cancer ya. Kalau kemarin kita sudah baca Aries, Taurus, Gemini ya. Sekarang yang keempat adalah Cancer ya. Jadi buat teman-teman Cancer silahkan aja merapat ke sini. Kita akan membacakan zodiak kamu yang bersifat general. Dan energi di sini bisa vice versa atau kebalik. Dan ini video bersifat timeless ya. Jadi sepanjang masa, sepanjang waktu berlaku selamanya. Jadi kapanpun teman-teman mendengarkan dan menonton video ini, itu artinya masih berlaku juga. Dan temanya masih seputar apakah kamu dan dia akan berjodoh. Oke? Kita akan mulai dari sekarang. Kita shuffle kartunya dulu. Dan nanti saya akan banyak ambil kartu. Seperti biasa, sebagai kartu dasar kita ambil 10 kartu. Dan nanti saya akan tambahkan the bottom of the deck-nya sekitar 4 kartu. Dan kemudian saya menggunakan oracle card sebagai tambahan atau sebagai closing dan kesimpulan. Apakah kamu dan dia akan berjodoh? Oke, sekarang adalah untuk Cancer. Silahkan Cancer berkumpul dan merapat di sini. Untuk cross watcher juga silahkan aja. Buat kamu yang mungkin bukan Cancer tapi kepengen mengetahui tentang Cancer, barangkali ada hubungannya dengan kamu juga. Barangkali Cancer adalah si dia dari pasangan kamu, atau seseorang yang sedang kamu fokuskan juga gitu kan. Siapapun itu, yang jelas siapapun juga boleh nonton video ini meskipun kamu bukan Cancer ya. 2 kartu sudah keluar, 3 kartu keluar, 4 kartu. Sepertinya ada kesepakatan yang sudah mulai kamu buat. Geser lagi aja. Oke, teman-teman, lebaran kemana aja? Lebaran kemana aja? Semoga ya kita bisa. Mungkin kita nggak bisa seleluasa tahun-tahun dulu ya, sebelum ada COVID ya. Karena sekarang semuanya serba terbatasi. Tapi mudah-mudahan sih yang penting hati kita sudah ikhlas memaafkan siapapun. Meskipun tidak harus ketemu, meskipun juga mungkin tidak harus terucap, meskipun mungkin tidak harus ada komunikasi. Yang penting adalah hati dan niat kita sudah memaafkan siapapun atau meminta maaf kepada siapapun. Karena yang namanya forgiveness therapy, ini bagian dari forgiveness therapy. Terapi memaafkan ya. Baik memaafkan diri sendiri, orang lain, maupun siapapun yang pernah melukai kita atau mungkin yang pernah kita sakiti ya. Oke, mudah-mudahan lebaran kali ini benar-benar membawa hikmah yang besar buat kita semua. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang, lebaran yang akan datang, dan Ramadan dan lebaran-lebaran yang akan datang. Artinya kita selalu diberikan kesehatan dan juga umur yang panjang. Oke, teman-teman. Oh ya, buat yang mau personal reading silahkan aja, karena ini bersifat general, jadi mungkin tidak semuanya akan resonate ya. Yang mau private reading, personal reading silahkan aja. Kamu boleh menanyakan apa saja sesuai dengan keperluan kamu.
Karena biasanya sih masalah asmara, masalah percintaan, bisa juga masalah finansial atau pekerjaan juga ya. Semuanya boleh. Kamu boleh menanyakan apa saja. Terus ada juga kemarin yang bilang atau bertanya, Mas Damar bisa nggak ngebacain pasangan gitu? Insya Allah bisa ya. Yang penting syaratnya adalah kirimkan fotonya, nama, tanggal lahir. Foto, nama, tanggal lahir, insya Allah nanti akan saya baca. Nggak hanya melalui kartu saja, tapi saya juga baca secara energi dari orang yang kamu maksudkan atau orang yang kamu pikirkan. Misalnya nggak ada foto pun, insya Allah nanti tetap kita coba dan bisa kita lakukan untuk membaca. Membaca apa saja yang kamu butuhkan. Mungkin kamu pengen tahu perasaannya bagaimana, mungkin kamu pengen tahu kenapa dia ngeghosting, kenapa dia menghilang, kamu mungkin pengen tahu sebenarnya ada orang ketiga atau tidak, dan sebagainya. Nanti insya Allah akan saya bantu untuk mengetahui lebih lanjut, gitu kan. Paling tidak itu sebagai guidance atau panduan buat kamu, sebagai petunjuk-petunjuk juga buat kamu ya. Sepertinya ada kartu The Tower yang muncul di sini, teman-teman. Itu artinya ada sesuatu yang harus kamu perhatikan. Oke. 10 kartu dulu ya. Oke teman-teman, langsung aja dari kartu pertama. Saya akan melihat di sini ada Six of Pentacles ya. Six of Pentacles. Oke, dari energi yang muncul di sini saya melihat di kartu pertama adalah untuk si Cancer ini sepertinya sekarang sedang berada dalam kondisi dekat dengan seseorang, atau mungkin bahkan ini energi sudah terjadi, kamu sudah menjalani hubungan dengan seseorang, bisa jadi seperti itu. Tetapi kalau yang saya baca dan saya rasakan di sini, kamu adalah mulai dekat dengan seseorang, tetapi ada juga Cancer yang masih punya pasangan, lalu kemudian kamu mulai ada semacam ketertarikan dengan seseorang atau orang lain. Ini bisa terbalik energinya, gitu kan? Tidak mungkin tidak Cancernya, tapi juga mungkin bisa jadi itu adalah pasangan kamu. Jadi makanya saya katakan di depan bahwa ini energi bisa kebalik ya, bisa kebalik. Jadi sekali lagi bisa kebalik, bisa ini adalah kamu atau bisa jadi adalah pasangan kamu. Yang saya rasakan dan lihat di sini adalah Cancer sekarang atau kamu lagi berada dalam kondisi yang dekat sama seseorang. Nah, kedekatan kamu di sini sepertinya juga berkaitan sekali dengan kondisi dan situasi kamu juga. Ada perasaan-perasaan yang membuat kamu itu berpikir, mempertimbangkan lebih dalam lagi, karena saya melihat di sini Cancer pernah mengalami semacam kegagalan, terutama di masalah finansial, gitu kan? Tidak hanya di masalah finansial, artinya di masalah asmara juga kamu pernah gagal, di masalah finansial juga kamu pernah mengalami kondisi yang kurang bagus. Di saat kamu melangkah sekarang, ada semacam pemikiran-pemikiran yang juga berhubungan dengan traumatis, ya, berhubungan dengan ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran di masa lalu kamu. Karena apa? Kamu pernah berada dalam kondisi yang ditinggalkan, atau mungkin kamu juga pernah meninggalkan. Nah, teman-teman, di sini kamu sedang dekat dengan seseorang, tetapi sekali lagi saya merasakan ada Cancer yang masih punya pasangan, tapi sudah mulai ada ketertarikan dengan orang lain. So, ini harus hati-hati juga, karena jangan sampai ini menimbulkan masalah baru bagi kamu yang masih punya pasangan. Saran saya, kalau misalnya kamu masih punya pasangan, selesaikan dulu urusan kamu dengan pasangan kamu. Kalau memang kondisi dan situasinya sudah nggak stabil, sudah nggak settle lagi, sudah nggak harmonis lagi. Ya, jangan sampai kamu masih punya pasangan, terus kemudian kamu membuka hubungan baru, dan itu akan berpotensi menimbulkan masalah baru. Bukannya kamu happy, bukannya kamu senang mendapatkan sesuatu yang baru, tapi kamu justru malah mendapatkan masalah baru. Itu saran saya. Dari apa yang pernah dirasakan oleh Cancer, pernah kehilangan, pernah ditinggalkan, pernah merasa jatuh, terpuruk, sekarang ini kamu sedang betul-betul merenungkan situasi dan kondisi kamu, dan di sini kamu bertemu dengan, bisa dibilang orang baru ya, bertemu dengan orang baru. Dan di kartu ketiga di sini, Four of Swords, saya melihat kamu sekarang ini sedang seperti mempertimbangkan
mempertimbangkan, merasakan betul apakah yang kamu rasakan ini adalah benar-benar cinta atau hanya perasaan-perasaan sesaat. Itu yang sedang kamu cek ya. Jadi kamu melakukan semacam perenungan. Di sini ada Four of Sword, di mana kamu akan melangkah lebih lanjut, tapi kamu memang benar-benar semacam ada terkesan lebih dewasa sekarang. Karena kamu tidak gegabah ya, tidak hanya asal kemudian kamu melangkah dan ambil keputusan, dan itu bagus ya, dan itu bagus. Oke. Jadi itu kartu ketiga teman-teman. Nah, tentunya pertimbangan-pertimbangan ini adalah untuk nanti kemudian kamu menentukan apakah kamu akan benar-benar berkomitmen dengan orang tersebut. Kalau saya melihat sepertinya kamu akan melangkah kepada komitmen baru gitu loh. Jadi kamu ketemu dengan orang baru tersebut ya. Ada sebagian yang bertemu dengan orang baru, tapi ada beberapa persen itu Cancer bertemu dengan orang lama gitu loh. Tapi persentase ketemu orang barunya itu lebih besar ya. Ada sih yang ketemu dengan orang lama tuh ada, tapi persentasenya kecil. Dan saya melihat di sini persentase ketemu orang barunya Cancer itu lebih besar, ya. Dan kamu sepertinya saya melihat di sini kamu akan menjalin sebuah hubungan dan komitmen baru dengan orang tersebut. Tetapi saran lagi buat saya, buat kamu Cancer, saran lagi dari saya, kalau kamu masih punya hubungan dengan orang lain sebelumnya, sebaiknya itu adalah diselesaikan terlebih dahulu. Jangan sampai kamu masih ada hubungan, kamu terus kemudian membuka hubungan baru dengan orang lain. Itu namanya bisa dikategorikan masuk kategori perselingkuhan juga gitu kan. Dan ingat di situ ada hukum karma yang mau tidak mau akan kamu jalani atau terjadi pada kamu juga gitu loh. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman, di hubungan ini kamu sepertinya sekarang lebih mengarah kepada hal-hal yang realistis gitu ya. Artinya apa? Tidak hanya melulu kamu menjadi bucin, kamu tidak memikirkan hal lain, tapi kamu di sini saya melihat kamu di sini mulai banyak berpikir tentang masa depan, kehidupan, materi atau finansial, bagaimana caranya supaya kehidupan itu settle, baik dan mapan. Dan di kartu ke-6 ini saya rasa dan saya lihat kamu sudah semakin bijaksana. Dan di situ kamu juga ketemu dengan orang yang cukup bijaksana. Artinya di sini komitmen kamu dengan orang baru akan membuahkan hasil kebijaksanaan yang semakin matang dalam kehidupan kamu. Gitu. Terus kemudian ada sih semacam jadi tidak semulus yang kamu bayangkan. Saya merasakan ada energi di mana di Chariot ini, di kartu The Chariot ini ada energi hitam, ada energi putih. Artinya hitam dan putih itu selalu ada, seperti halnya berpasangan ya, siang malam, pagi sore gitu kan. Merah putih, hitam putih gitu kan. Ya, jadi semuanya berpasangan gitu kan, ada atas bawah, kiri kanan dan sebagainya. Nah, di sini ada dua energi putih dan hitam. Jadi tetap ada semacam teman-teman, gangguan-gangguan, bukan gangguan yang terlalu berarti, tapi lebih kepada kamu harus beradaptasi dengan pasangan baru kamu itu. Nah, di dalam proses adaptasi itu ada kalanya sedikit membuat kamu tuh kadang-kadang was-was, khawatir, cemas, cemburu, muncul traumanya gitu ya. Itu wajar gitu. Tapi yang penting adalah sikap bijaksana yang harus tetap kamu lakukan, legowo menerima kekurangan-kekurangan dia. Karena tidak ada orang yang sempurna gitu kan. Dan ketika kita melihat orang lain gitu kan, kita juga harus berintrospeksi diri bahwa kita juga punya kekurangan gitu kan, dan kita paling tidak juga punya standar dong gitu kan. Kalau misalnya kita menerima orang lain, dia punya kekurangan segala macam, tetap pasti ada standarnya. Kekurangan itu dengan batasan-batasan yang seperti apa gitu kan. Kalau kekurangan itu jatuhnya parah gitu kan, jatuhnya fatal, jatuhnya jelek banget, otomatis kita juga akan berpikir ulang gitu kan. Tetapi yang jelas, di sini ada perasaan atau ada energi di mana Cancer harus beradaptasi ya, beradaptasi agar kamu mendapatkan energi-energi yang semakin klik, semakin match dengan pasangan kamu. Nah, teman-teman, berkaitan dengan masa depan, finansial gitu kan, ini ada satu pesan di mana kamu harus bekerja keras, dan kamu dan pasangan kamu jangan lagi menengok ke belakang, jangan lagi terlalu menoleh ke belakang. Gak usah banyak cerita tentang masa lalu, tapi banyaklah bercerita tentang masa sekarang dan masa depan. Jadi berfokuslah pada masa sekarang atau present moment. Karena kalau misalnya kamu selalu kejebak dengan cerita-cerita masa lalu,
mungkin pasangan kamu atau kamu mungkin spontan selalu banyak cerita dengan pasangan kamu, ternyata ceritanya tentang masa lalu, tentang orang-orang di masa lalu, itu saya rasa itu akan tidak bagus juga. Jadi berfokuslah pada kondisi sekarang dan yang akan datang, karena itu energinya lebih fresh, lebih positif, lebih baru, dan lebih kuat. Karena kalau misalnya kamu tidak lakukan itu, ini ada potensi-potensi yang justru nanti ini warning ya, yang membahayakan gitu loh. Jadi tetap ada potensi yang membahayakan. Tetapi ya itu tadi, bahwa komitmen yang kuat didukung dengan kebijaksanaan yang baik, kehati-hatian yang baik, menyelesaikan masa lalu kamu, nggak ada kaitannya lagi dengan masa lalu. Insya Allah semuanya akan bagus jalan ke depan, dan kamu mendapatkan segala sesuatu, atau paling tidak mendapatkan semua impian-impian kamu di dunia. The word adalah simbol di mana kamu akan mendapatkan semua hal yang kamu pengenkan. Jadi keberhasilannya, kalau boleh saya bilang 70-80% kamu mendapatkan keberhasilan dari apa yang kamu pengenkan. Selebihnya ya itu dalam proses ya. Gitu teman-teman. Saya akan lihat the bottom of the deck-nya. The bottom of the deck-nya bagus ya. Jadi ini masih juga berkaitan dengan finansial. Di sini ada King of Pentacles. Jadi kalau tadi di sini kan ada Ten of Pentacles ya, Ten of Pentacles. Jadi artinya berhubungan dengan materi. Ini juga diawali dengan materi finansial. Ini di sini bisa dibilang banyak berbagi dan akan mendapatkan rezeki yang semakin bagus. Artinya ketika kamu menutup lembaran lama yang memang selama ini mengganggu kamu, yang selama ini juga nggak nyaman buat kamu, dan kamu berhasil meninggalkan dan menyelesaikan masalah itu, masa lalu itu, insya Allah di sini Pentacles-nya cukup banyak. Ini juga ya. Dan ini King of Pentacles menunjukkan bahwa finansial kamu semakin bagus, kehidupan kamu semakin baik, kamu menemukan pasangan yang cocok ya. Jadi kalau pada akhirnya nanti dihubungkan dengan pertanyaan apakah kamu dan dia akan berjodoh, ya sepertinya di sini jawabannya sudah semakin terlihat ya, sudah semakin terasa, sudah semakin terlihat, sudah semakin bisa kamu ambil kesimpulannya. Oke? Artinya boleh saya jawab sekarang ya. Jadi apakah kamu dan dia akan berjodoh? Kemungkinan besarnya yes gitu loh. Kalau saya bilang yes, karena di sini juga ada Queen of Swords, kamu bertemu dengan pasangan yang baik, ideal, serasi, energinya masuk, dan kemudian kamu dia anggap sebagai bagian yang membuat dia bersemangat, menggairahkan, dan sebaliknya kamu juga menganggap dia sebagai matahari yang selalu memberikan semangat, menyinari kehidupan kamu, dan sebagainya. Jadi ini adalah simbol kebergairahan, semangat, power baru, energi baru, gitu kan. Nah, the star adalah pencapaian di mana kamu mendapatkan banyak hal yang kamu bisa dapatkan, gitu ya. Nah, teman-teman, saya nanti akan ambil oracle cards ya. Yang jelas di sini saya melihat bahwa the sun itu kartu bagus, the star bagus. Jadi di 4 kartu ini kalau boleh saya bilang kartunya positif semua, energinya bagus semua, energinya positif semua. Meskipun di 10 kartu pertama ada beberapa energi yang kurang bagus seperti ini ya, kurang begitu bagus tadi. Tetapi itu hanya sebagai warning. Ada Five of Pentacles, terus ada the Tower juga, ada the Chariot juga. Tapi memang begitulah kehidupan teman-teman ya. Tidak ada semuanya yang putih semua, nggak ada yang mulus semuanya, nggak ada yang positif semua. Pasti selalu ada penyeimbangnya. Sehingga di situ membuat kita semakin waspada, semakin hati-hati, semakin melakukan antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke? Jadi kurang lebih gambarannya itu dari 10 kartu dan 4 the bottom of the deck-nya ya. Mudah-mudahan kamu bisa memahami, tetapi secara jawaban di sini jawaban dari pertanyaan atau tema apakah kamu dan dia akan bersatu. Jawabannya yes, insya Allah kamu akan bersatu. Meskipun ada sedikit naik turun, suka duka, itu wajar. Oke? Sekarang saya akan ambil oracle card.
Ini adalah kartu kesimpulan ya teman-teman, untuk menyimpulkan atau pesan-pesan apa yang kira-kira disampaikan oleh kartu ini. Pertama adalah fokus, ya, fokus. Shape shifting, creation. Di kartu pertama di sini crystal focus ya, jadi oracle card di sini. Artinya jelas di sini teman-teman bahwa di kehidupan kamu yang baru, hal terpenting yang harus kamu lakukan adalah benar-benar kamu bisa fokus gitu loh. Fokus dalam hal apa saja gitu kan, termasuk dari hal kecil yang jelas fokus pada diri kamu sendiri, fokus pada pasangan kamu sendiri, fokus pada keluarga kamu sendiri, dan fokus pada kehidupan internal kalian sendiri. Jadi artinya apa? Pengendalian pikiran harus kamu lakukan agar pikiran kamu tidak liar lagi kemana-mana, tidak memikirkan hal lain, tidak memikirkan orang lain, tidak memikirkan apapun. Artinya supaya apa? Kehidupan kamu benar-benar berada dalam kehidupan yang terjaga kehormatannya, terjaga hatinya, dan itu akan mempengaruhi banget kehidupan dan kebahagiaan kamu ke depan. Karena di depan tadi sudah saya sampaikan secara finansial itu akan bagus, gitu kan. Tapi kalau misalnya banyak contoh orang-orang yang dalam kehidupannya finansialnya sudah bagus, tapi perilakunya tidak bagus, kelakuannya tidak bagus, mentalnya tidak bagus, pikirannya tidak bagus, terus kemudian dia bermain-main api, dan kemudian bermain-main ganti pasangan, dan sebagainya. Dan semuanya itu ternyata hancur, gitu kan. Jadi hati-hati juga teman-teman, karena saya melihat banyak fenomena terjadi, dengan mudah ganti-ganti pasangan, dengan mudah tidak menjaga kehormatan, tidak disadari bahwa di situ ternyata akan membawa hukum karma yang sangat fatal sekali, gitu kan. Artinya apa? Itu ke depan nanti bisa membuat kamu itu kesulitan, menderita, dan sebagainya, gitu loh. Jadi di sini fokuslah, karena di sini dengan fokus kamu juga akan menjaga kesetiaan, menjaga kredibilitas kamu, kepercayaan kamu, dan sebagainya, gitu kan. Meskipun di kartu kedua di sini untuk oracle card self shifting, yang namanya perubahan-perubahan bentuk, perubahan rasa, perubahan apapun itu bisa saja terjadi, gitu kan. Apalagi energi itu bersifat berubah-berubah. Rasa, pikiran, hati, jiwa, perasaan ya, hati, pikiran itu bisa berubah. Maka perubahan-perubahan itu harus kamu jaga agar tetap dalam koridor yang baik, koridor yang semestinya, dalam benang merah yang seharusnya, agar tidak keluar dari rule yang sudah ada, ya. Jadi seperti itu. Jadi pesannya adalah pesan moral, di mana kamu harus menjaga kehormatan, menjaga diri, menjaga hati, kesetiaan, kepercayaan, dan otomatis itu akan semuanya berdampak kepada kualitas hubungan kamu, gitu kan? Karena apa? Kualitas seseorang itu juga akan dinilai dan dilihat dari seberapa bagus, seberapa baik dia menjaga hati dan menjaga diri serta menjaga kehormatannya. Kalau untuk tiga hal itu tidak bisa dijaga dengan baik, maka itu adalah ciri dan gambaran kualitas seseorang itu tidak terlalu bisa dipercaya, diragukan kesetiaannya dan sebagainya seperti itu. Ya, kecuali memang sudah bertaubat, dan itu pun tidak mudah untuk seperti itu. Oke. Sekarang di kartu ketiga di sini ada dream time, saatnya, waktunya creation. Kamu berkreasi. Jadi setelah pesan dari kartu pertama fokus, kedua menjaga hati, menjaga diri, menjaga perasaan hati, kehormatan, dan sebagainya, meskipun perubahan-perubahan itu akan terjadi, kamu harus tetap memiliki kreativitas yang baik, berfokus pada intern kamu, hubungan kamu, agar semuanya bisa menjadi semakin bagus. Hubungan kamu semakin baik, finansial kamu juga semakin baik, ya, insya Allah seperti itu. Nah, itu teman-teman, jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa memberikan motivasi juga buat kamu, bahwa untuk Cancer, apakah kamu dan dia akan berjodoh? Jawabannya insya Allah yes, berjodoh. Dengan semua apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan keyakinan, optimisme, semangat, dan pemikiran-pemikiran yang semakin positif. Oke teman-teman, yang kepengen konsultasi, karena ini bersifat general,
tidak semua akan resonate. Yang kepengen konsultasi secara pribadi untuk semua keperluan kamu, silakan kamu bisa menghubungi ke nomor WA yang tertera di sini. Oke? Sekali lagi teman-teman, saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga apa yang mungkin tidak berkenan buat kamu dimaafkan. Kita saling memaafkan. Semoga kita semua diampuni segala dosa-dosanya dan diberikan umur yang panjang. Kita bisa ketemu lagi dengan Ramadan dan Lebaran di tahun-tahun yang akan datang. Oke teman-teman, saya rasa itu dulu. Terima kasih buat yang sudah mengikuti video ini. Dan buat yang belum subscribe, silahkan kalau kamu ikhlas, tolong dibantu di subscribe ya. Saya Damar Raji, sampai jumpa.